warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sambangrejo 1, yang kami hormati Bapak Kepala SDN Sambangrejo 2, segenap teman-teman guru SDN Sambangrejo 1 dan SDN Sambangrejo 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pesilat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan. Kelima, materi. Dan keenam, penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Samborejo 1. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Sambung 1 Sambung 2 yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru SDN Sambung 1 dan Sambung 2 yang saya hormati, pada siang hari ini tanpa kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena kita bisa berkumpul di acara diseminasi pelatihan pesilat atau panjangan dari penggerak literasi, leadership dan teknologi. Pada kali ini saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Miftahul Baria yang telah mewakili Bojonegoro bahkan di tingkat Jawa Timur itu di akhir 3 terpilih dari SDN Sambung 1 sama TK sama satunya SD mana gitu ya. Alhamdulillah. Terus pada kesempatan pagi hari ini Nur Wardani sekedap Bapak Ibu Guru untuk guru ini minta waktu untuk mengimbaskan apa yang diperoleh dari pelatihannya pesilat itu tadi. Saya kira pesilat itu ya gerakan silat itu bukan, ternyata kepanjangan dari penggerak literasi, leadership dan teknologi. Mudah-mudahan materi yang diimbaskan, yang disampaikan, diimplementasikan bisa berguna bagi kita selaku pendidik. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu materi. Kepada Bu Miftahul Baria dipersilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu, tanpa mukadimah yang panjang lebar karena mungkin kita cuma sebentar. Sebelumnya mungkin pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Sambung Rejo 1 maupun Sambung Rejo 2 di
memberikan bagi saya itu sebuah semangat untuk melakukan diseminasi, di mana untuk BPGP Jawa Timur itu Bapak Ibu setiap programnya itu ujungnya harus berdampak. Artinya setiap kita yang dikirim itu harus punya dampak untuk minimal lembaga dan lembaga sekitarnya, sehingga kita berkolaborasi dengan SDN Samborejo 2. Manakala nanti SDN Samborejo 2 itu ada kegiatan yang serupa atau mirip, nanti kita juga siap untuk berkontribusi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk jumlah diseminasi itu sebenarnya tidak diukur ya, minimalnya 6 kalau nggak salah. Cuma kalau kegiatan Agustusan ini agak susah untuk mencari meskipun itu 6 ya, karena kita sering ada acara di luar, sehingga alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah memberi inisiatif untuk mengundang SDN Samborejo 2 biar nanti itu jumlahnya bisa bertambah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk pengimbasan itu minimal di sekolah maksimalnya itu sampai KKG sebenarnya. Cuma karena kita terbentur dengan Agustusan, sepertinya agak sulit juga untuk kita sampai di KKG karena semuanya serba sibuk. Nah, Bapak Ibu, tentang pesilat ini sebenarnya adalah bukan karena saya yang terpintar, bukan ya Bapak Ibu, cuma karena saya itu orangnya nekatan. Itu sejak dulu, jadi saya itu kalau ada sesuatu selama saya bisa mengikuti itu saya akan ikut, walaupun itu di tahap seleksi. Dan mungkin Bapak Ibu tidak tahu berapa kali saya gagal, itu juga sering. Dulu pernah mengikuti guru penggerak yang angkatan 5 itu saya ikut, di seleksi pertama itu saya gagal. Kemudian tahap 1-nya lolos, tahap 2-nya saya gagal. Terus saya ikut lagi di angkatan 8, saya diterima tapi parkir, sehingga saya ikut pendidikan di angkatan 9. Nah, untuk itu semua yang kita usahakan pasti akan berbuah manis, terutama kembalinya itu ke lembaga. Kan gak ada ceritanya cara gurunya punya pengalaman banyak untuk dirinya sendiri, kan gak mungkin. Pasti nanti dampaknya itu untuk lembaga dan maksimalnya untuk kegiatan guru sekecamatan setidaknya. Nah, kemarin kita juga ditawari tingkat kabupaten sebenarnya sama kelompok guru penggerak se-Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan kita sebenarnya ada 4, tapi untuk penerapan berpikir komputasional thinking itu hanya 1 saya dari Bojonegoro. Sedangkan yang 2 itu video pembelajaran, terus kemudian yang 1 lagi itu LMS. Nah, saya memilih ini itu karena pas untuk jenjang SD. Anak-anak kita pada kelas 5 itu kan ada yang namanya AKM ya Bapak Ibu ya. Nah, AKM itu dasarnya di sini. Jadi penerapan berpikir komputasional thinking inilah yang nanti akan mendasari mereka untuk mengerjakan AKM. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pola soal yang diberikan di AKM itu pertama adalah abstraksi, di mana soal yang panjang itu anak-anak hanya diminta mencari yang penting. Intinya di situ. Nah, ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau kita itu mau ke Sambung 2 misalnya, kan bisa lewat jalan mana saja. Saya bisa lewat Pejambon, saya bahkan lewat Pewates pun bisa. Tapi saya fokus, misalnya saya ingin lewatnya Balai Desa, maka saya akan mengabaikan Pejambon dan lain-lain sampai Pewates. Saya fokusnya di setelah SD Samborejo 1 itu saya belok kiri sampai Balai Desa, saya ke kiri lagi, disitulah ada SDN Samborejo 2. Meskipun saya punya jalan yang panjang lewat Pewates, lah itulah yang dinamakan berpikir komputasional. Jadi soal AKM yang panjang itu intinya sebenarnya itu fokus di yang penting-penting saja. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk soal AKM yang kedua itu intinya adalah pola. Jadi ada beberapa soal itu disajikan dari beberapa pola. Nah, kalau anak-anak itu sudah terbiasa dengan pola pengerjaannya, maka dia pun akan mudah untuk mengerjakan. Jadi itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, setelah tadi abstraksi, pola, pokoknya itu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Nah, ini. Nah, mengapa kita harus belajar tentang berpikir komputasional, harus diajarkan di SD? Nah, inilah yang dibahas kemarin, bahwasanya dulu perkembangan zaman ini mulai dari ini adalah zaman berburu, kemudian di sini dan seterusnya, sampailah kita pada saat zaman Society 5.0.
Nah inilah anak di zaman ini kita bukan sekedar di revolusi industri, tapi sudah di atasnya lagi. Semuanya serba digital, bahkan uang itu suatu saat tidak terpakai ya Bapak Ibu. Uang itu nanti akan disajikan dalam bentuk digital, berupa kartu. Jadi kita transaksi tuku bayam aja cukup ngambil kartu. Nah itu kedepannya seperti itu. Seperti yang sudah berjalan itu Jepang, Korea itu juga sudah. Jadi kalau kita nonton film Korea, mau ngasih uang orang tuanya itu ngasihnya berupa ATM. Jadi tidak ada bentuk uang kertas dan uang yang lainnya. Itulah nanti kedepannya yang dimaksud dengan transformasi digital. Semuanya serba digital. Kita belanja nggak perlu datang ke tokonya, cukup kita tinggal klik pakai HP sudah datang. Sudah kurirnya sudah datang antar. Nah itulah yang disebut dengan transformasi digital. Semuanya serba digital. Sekarang lanjut. Nah, konsep berpikir komputasional jenjang SD. Nah, disinilah intinya anak itu akan menghadapi sebuah masalah. Tetapi ketika dia itu untuk menyelesaikan masalah, itu lebih ke dia itu bisa berpikir dengan bantuan komputer. Dia itu bisa berpikir cepat untuk menyelesaikan masalah. Terus kemudian berpikir komputasional itu adalah suatu teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer. Nah ini, jadi seperti ilmuwan komputer. Komputer itu kan semuanya serba pola ya Bapak Ibu. Misalnya dia ngeblank, kalau kita bingung mau diapakan cukup restart saja. Jadi kita restart, nanti akan kembali ke awal. Nah itu kita nggak perlu belajar untuk apa, untuk pemrograman dan lain-lain. Jadi cukup polanya saja kita ingat-ingat. Nah itu saya terapkan di semua mesin. Misalnya kita bingung pada saat mengoperasikan mesin tertentu, nah timbangannya ruwet. Nah itu saya matikan kemudian saya nyalakan lagi. Nah itu insya Allah akan kembali ke pengaturan awal. Nah selanjutnya berpikir komputasional merupakan keterampilan dasar bagi setiap orang. Intinya setiap manusia itu punya ini. Jadi punya yang namanya komputasional. Bukan hanya bagi ilmuwan komputer. Bukan cuma para ilmuwan saja enggak. Itu seperti halnya kita itu bisa membaca, menulis begitu. Dan kita itu mampu menganalisis setiap anak. Selanjutnya berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, ini saya contohkan begini Bapak Ibu. Sebenarnya bukan ketika anak dihadapkan di depan komputer, tidak ya. Misalnya begini, dalam kehidupan sehari-hari kita punya pekerjaan banyak, satu hari saja banyak. Misalnya kalau guru-guru yang operator bus misalnya harus menyelesaikan BKU dan lain-lain sekian banyak. Nah, cara berpikir komputasional ini kalau dibuat pengelompokan, maka pertama kita fokus di BKU dulu. Habis itu baru di buku pembantu bank BPB misalnya. Kemudian ke buku pembantu pajak dan seterusnya. Jadi intinya kita kalau punya masalah yang banyak, kita fokus di protoli sampai dikelompokkan. Kita fokus ya. Misalnya dalam satu kelas, di ruang kelas kita dalam tanggal 17 Agustusan ini kegiatannya banyak. Kita fokus dulu. Kita mau menyelesaikan atau membahas apa dulu. Yang paling dekat adalah gerak jalan. Maka kita fokus di gerak jalan. Setelah itu kita akan membahas di karnaval. Nanti kita fokus di karnaval. Kemudian berikutnya kita akan fokus pada masalah perkemahan. Nah, itulah maksudnya berpikir komputasional. Jadi kalau kita punya masalah yang banyak, jangan dipikir semua bareng-bareng, tapi kita pikir berkelompok. Kita jadikan masalah itu menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian kita berusaha atau minimal nanti kita musyawarahkan bersama teman sejawat kita fokus di salah satu dulu. Salah satu beres baru lanjut kedua. Nah itu namanya dekomposisi. Itu kalau istilahnya berpikir komputasi. Jadi bukan komputasi terus di depan komputer terus dah. Itu harus bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya ini adalah 4 sudut berpikir komputasional thinking ya. Di sini ada tahapan sintaknya. Ini yang saya maksud tadi, dekomposisi itu membagi masalah yang besar tadi menjadi beberapa kelompok kecil sehingga kita itu mudah untuk menangani. Kita membayangkan umban kita yang saundung seperti Gunung Anaan misalnya.
lambi kok koyo ngene. Akhirnya kita mikirnya di komposisi ini. Tak pilah lambiku dhisik di bagian ini. Kemudian lambi ini anakku sing sijine no kene lambine sijine. Akhirnya begitu kita kelompok-kelompokkan, saya menyelesaikan salah satu dulu, misalnya saya ngelebitin guru sih. Terus kemudian anaknya, maka lama-kelamaan akan selesai. Jadi jangan dipikir bareng. Terus kemudian yang kedua ini pola yang saya sampaikan tadi. Nah misalnya saya kasih contoh ini ya, gambarnya begitu, kelasnya begitu, itu ini sebenarnya juga sudah main pola ya. Ini pola hijau-hijau, terus kemudian biru, kuning, abang, biru, kuning, abang. Biasanya kalau sistem pola itu seperti itu. Kalau hari Senin pegawai negeri kan seragamnya coklat ya ini. Kemudian untuk P3K-nya itu hitam dan putih, kecuali saya hari ini. Terus kemudian hari Rabu Kamis, nah jadi itu namanya pola. Jadi itu namanya pola, seperti memakai seragam, penjadwalan ke anak itu namanya pola. Dan pola itu akan menjadikan anak itu menjadi sebuah kebiasaan. Setiap pagi kita membuat pola pembelajaran dengan cara mengaji dulu. Nah, ketika pola itu kita lakukan terus-menerus, maka pendidikan karakter itulah nanti yang akan terbentuk melalui pola ini. Terus kemudian yang berikutnya ini abstraksi yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang mengambil sesuatu yang penting saja. Nah itu soal AKM itu juga ada, jadi 4 ini intinya soal AKM. Terus kemudian algoritma ini rangkaian langkah-langkah. Misalnya saya mau mencuci baju, maka langkah pertama saya harus merendam baju misalnya. Terus saya memberi sabun, kemudian saya mengucek, terus sampai saya mengeringkan sampai melembut. Lah itu namanya algoritma, langkah-langkah. Cara guru ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran, mulai dari pendahuluan kegiatan ini, itu namanya algoritma. Oke, selanjutnya mengunjungi teman. Nah, ini contohnya tadi ya, ketika kita mau mengunjungi teman atau saya mau ke SD Sambung 2 misalnya, saya bisa lewat mana saja. Tapi kita harus fokus tujuan kita kemana. Nah itulah nanti yang lain itu kita abaikan. Jangan dipikir semuanya, jangan. Karena Indonesia itu terlalu luas. Nah ini namanya abstraksi. Terus kemudian selanjutnya learning progresnya belajar ini, yaitu yang pertama pemahaman tentang BK dan bukan BK. Ternyata berpikir komunikasi itu ada yang dengan cara komputer dan ada yang non komputer. Nah, bukan BK. BK itu berpikir komunikasi. Ruang lingkupnya itu mencakup keterampilan khusus seperti merancang algoritma, menguraikan masalah dan memodelkan fenomena. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan saya kemarin itu kita itu diajari membuat coding itu membuat permainan seperti kartun. Kita main modul-modul, terus nanti itu kartunya bisa jalan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau saya ajak praktek mungkin Bapak Ibu akan keberatan, sehingga mungkin butuh minat dulu. Yang minat siapa nanti kita bisa sharing ilmu itu. Itu namanya komputasi ya, dan BK bukan komputasi itu berupa seperti permainan. Jadi pemrograman disajikan dalam bentuk permainan seperti ular tangga, literasi digital itu termasuk unplug atau bukan. Jadi tanpa membutuhkan alat komputer. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada sebuah contoh. Seorang siswa tidak serta-merta menggunakan pemikiran komputasi saat dia memasukkan data ke dalam lembar kerja dan membuat bagan. Namun tindakan ini dapat mencakup pemikiran komputasional jika siswa membuat algoritma untuk mengotomatiskan transformasi data atau untuk mendukung visualisasi data interaktif. Terus kemudian yang secara unplug, nah ini unplug itu alat komputer ya Bapak Ibu. Misalnya kita belajar Canva, itu namanya plug. Nah kalau kita tidak belajar Canva tapi langsung permainan itu namanya unplug. Intinya unplug itu kita berpikir komputasi tanpa komputer. Nah ini contohnya kalau kita mengajarkan anak berpikir komputasional tapi tanpa menggunakan alat komputer. Seperti anak yang baru lahir belajar berenang, itu termasuk komputasi. Terus dia belajar berjalan, kemudian dia bisa naik sepeda, sampai kepada dia bermain musik. Nah itu namanya
berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari tapi tanpa menggunakan komputer. Terus kemudian yang komputasi, soalnya seperti ini yang saya sajikan seperti tadi, mau ke suatu tempat ini ya. Kalau kita mau ke suatu tempat, ini semut merah ya. Kira-kira semut berang-berang ini mau ke sini, itu lewatnya mana? Nah itu ini salah satu soal KM. Kita bisa lewat sini sebenarnya, itu bisa lewat sini. Kita juga bisa lewat sini. Nah, terus kita juga bisa lewat sini. Tapi kita fokus mana yang betul sesuai dengan jawaban A atau B atau C atau D. Kita harus fokus karena di situ salah satu dari pilihan itu ada yang dijebak. Jadi ditambahi turun ada yang naik padahal mesinnya misalkan gol. Nah itu sebenarnya mirip dengan jawabannya. Itulah yang dinamakan berpikir komputasi. Nanti soal AKM-nya seperti ini ya di kelas 5. Terus kemudian selanjutnya inilah yang dinamakan lebih ke pola. Nah ketika kita punya masalah yang saya sampaikan tadi, masalah yang begitu banyak dan ruwet, itu kita harus bermain pola. Daun kudu melok daun, kembang kudu melok kembang, pohon kudu melok pohon. Jangan dipikir semuanya, bingung. Kita fokus dulu, daunnya ada berapa, nah ini ada 4, terus kemudian mataharinya ada berapa dan seterusnya. Oke, terus kemudian definisi dan karakteristik unplug itu merupakan pembelajaran atau kegiatan penerapan berpikir komputasional tanpa menggunakan gawai atau teknologi atau offline. Jadi kayaknya pengen ngajari anak-anak tentang internet, tapi gak usah pakai internet. Nah, jadi cara pikirnya yang offline, bisa berupa gambar boleh, itu termasuk offline. Lanjut, sekarang karakteristiknya. Tidak menggunakan komputer secara langsung. Kemudian kegiatan umumnya didasarkan pada permainan atau tantangan. Terus kinestetik itu kan melibatkan sebuah gerakan ya, jadi ada gerakan-gerakan. Terus kemudian pendekatan konstruktivisme, itu interaksi dengan siswa lain, mendorong kerja tim, komunikasi, intinya kolaborasi sama temennya. Terus kemudian implementasi yang mudah. Kegiatannya itu harus sederhana dan bisa dilakukan oleh anak. Ojo ruwet, membuat permainan ruwet, bocah bingung rasa main. Jadi harus mudah. Terus kemudian melibatkan unsur fantasi dan penuturan cerita. Jadi di situ ada namanya storytelling. Anak yang pintar cerita itu harus dimanfaatkan. Dan itu bisa dibuat semacam permainan komputer. Ya. Lanjut. Contoh aktivitasnya ini, nah ini contoh aktivitasnya untuk unplug, permainan-permainan seperti ini dinamakan unplug atau tidak melibatkan alat komputer. Tapi yang dipelajari ini masih bisa seputar komputer dan bisa tentang pelajaran, karena itu nggak harus tentang komputer. Terus kemudian ini contoh lagi beberapa sebagai tantangan sebagai bahan belajar berbasis aktivitas. Nah ini seperti kegiatan mencari tempat tadi ya, itu mirip sebenarnya, polanya sama. Kemudian tentang puzzle matematika. Nah ini puzzle pola matematika seperti ini. Bahkan CPNS saja atau tes P3K itu kan dulu juga ada ya semacam pola hitung. Misalnya kalau ditambah 1, yang kedua ditambah 2, maka seterusnya akan tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 begitu. Itu namanya pola. Jadi kalau kita ingin mengerjakan soal AKM, kita harus tahu polanya dulu. Itu yang perlu kita pembiasaan ke anak. Apakah setiap anak itu bisa nanti mengerjakan? Sebenarnya bisa, tapi harus pembiasaan tadi. Kalau tidak biasa dia kesulitan. Gak pernah diulangi tiba-tiba disuruh tes. Nah itulah yang kadang kesalahan kita seperti itu. Nah kemudian lanjut ini juga di komposisi ada ya ini. Jadi kita itu mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Ini juga termasuk unplug. Lanjut. Ini tentang biner. Ini lumayan agak rumit kemarin ya, kita belajar ini 1 hari sendiri karena bagaimana tentang bilangan biner. Biner itu kan bilangan 1 dan 0. Bagaimana caranya nama yang ada ABC-nya dijadikan bilangan biner. Ini termasuk agak rumit kemarin 1 hari cuma pikir angka 0 dan angka 1. Itu lumayan pusing kemarin sehingga saya hanya menunjukkan saja. Kalau pengen lebih mendalam kapan-kapan saja. Oke lanjut, ini hasilnya bilangan biner tadi ya. Intinya
pola itu nanti dibentuk menjadi angka antara 0 dan 1. Nama orang bisa menjadi angka 0 dan 1. Intinya begitu, sehingga dibuat semacam kalung kemarin. Kalau 0 diwakili kalung warna merah, kalau 1 diwakili kalung warna ini, sehingga nanti menjadi bentuk pola dari nama anak. Itu kegiatannya, mane-mane ini kemarin yang kita praktekkan. Terus kemudian ini adalah keyboard mengirim roket ke Mars. Jadi ini ada sebuah permainan program, pemrograman komputer. Nanti itu ada seorang programmer yang mengatur misalnya belok kanan, belok kiri sampai menuju ke planet Mars. Nah, misalnya planetnya di sini, startnya di sini. Itu pola pemikiran programmer. Jadi programmer bisa membuat aplikasi komputer itu ya seperti ini aslinya. Cara berpikirnya seperti ini. Dia caranya ketika kita mengklik Ctrl C bisa mengcopy. Nah, terus Ctrl F bisa menyimpan. Itu pemrogramannya seperti ini dasarnya. Nah, dibuat permainan itu seperti ini. Jadi ada seorang yang pemikir itu programmer. Nanti harus jalan 5 langkah, kemudian ke kiri. Nah, itu intinya sama. Terus kemudian ini yang kita praktekkan juga harus ada 4 orang ya. Langsung saya lanjut. Nah, ini juga mengandung matematika karena di situ ketika kita meletakkan sebuah benda itu dia diletakkan di titik semacam diagram kartesius ya kalau dalam matematika. Misalnya di X-nya itu dia berada di titik 1,1. Nah, ini langkahnya ke sini 1, berarti 1.1 kan di sini. Nanti kita meletakkan sesuatu itu di sini. Sehingga pemrograman itu harus pintar matematika juga. Makanya disebut dengan algoritma tadi. Nah, ini gambar komet, ini permainan sebenarnya. Nanti kalau pengen dipraktekkan kapan-kapan, nah itu kita kemarin waktu praktek di depan gedung BPGP Jawa Timur ya, itu kita kemarin praktek seperti ini. Jadi kita belajar pemrograman tapi berupa permainan. Akhirnya menyenangkan. Dasarnya dapat, tapi kita nggak perlu pegang komputer. Ini video kita kemarin ya. Bahkan seperti kata-kata yang akan disampaikan itu seorang programmer sudah menentukan. Misalnya ketika menang, hore, bisa. Itu di dalam game-game kan itu ya. Selamat Anda menang, itu akan selalu tampil seperti itu. Jadi nggak ngawur ya, nggak gonta-ganti. Pemrograman itu harus berpola. Nah, ini menuju ke titik tertentu. Ini kemarin. Nah, itu dia bilang oke, karena programmernya nulisnya oke. Jadi nggak boleh bilang yang lain. Harus sesuai dengan kata-kata programmernya. Itu komputer seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini permainan kita kemarin bagaimana ini kan tanda digital ya. Ini ada angka yang disusun secara acak. Ketika kita bermain ini cocok untuk kelas rendah ini sebenarnya. Bermain ini nanti setiap yang besar harus sebelah kanan. Sampai sini akhirnya 6 sama 9, 9-nya sebelah kanan. Nanti dia akan terus seperti itu, yang kecil di kiri, akhirnya di sini dia akan mengurut. Jadi kita membuat permainan mengurutkan bilangan untuk kelas rendah, tapi dengan cara pola pikirnya digital. Jadi kita bermain mengurutkan bilangan dengan permainan seperti ini, akhirnya sampai sininya dia akan mengurut dari kecil ke besar. Padahal roketnya acak. Konsepnya apa? Konsepnya ini tadi, programmernya itu sudah menyusun setiap yang besar sebelah kanan. Jadi dia akan mencari baris yang sebelah kanan. Nanti begitu seterusnya, ketemu lagi, ambil yang kanan terus sampai sini akhirnya dia akan mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Oke, selanjutnya ya ini gambar kegiatan kemarin, langsung skip. Ini teman-teman saya. Nah, sekarang yang plak, ini plak. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu punya fase untuk berpikir komputer ya. Makanya kemarin Dinas Pendidikan membuat literasi digital itu ada fasenya. Nah, ini untuk fase C. Fase C itu masih di anak SD ya. Ini intinya di sini. Jadi kalau anak SMA dengan anak SD materinya tentu berbeda. Jangan dipaksa untuk sama. Karena dia itu komputasinya itu tahapannya ada sendiri-sendiri. Intinya itu langsung ya biar gak lama-lama. Oke, di sini kemudian guru mengajarkan berpikir komputasional. Di sini ada yang namanya problem based learning, project based learning.
kemudian inquiry based learning, transformative learning, experience based learning, konstruktivis ya. Nih ya, ini intinya untuk melatih anak AKM itu kemarin kita dikasih link, buka saja linknya Bebras. Ya, jadi dulu sudah pernah diajak kerjasama sama Giri kalau nggak salah itu Bebras. Ternyata Bebras itu arahnya untuk AKM tadi. Nah, silakan kemarin anak kelas 5 sudah saya ajak untuk mengerjakan soal-soal dari Bebras. Oke, selanjutnya ini tentang pembelajaran plug ya dengan komputer. Jadi kita kalau pembelajaran dengan komputer itu harus alatnya harus lengkap, harus ada laptop atau gawai. Nah kalau enggak berarti kita pilih yang unplug tadi. Nah ini selanjutnya Struct itu yang kemarin saya ceritakan untuk membuat game tadi. Jadi game kartun yang bisa jalan sendiri itu aplikasinya namanya ini Struct. Ini bisa offline. Nah ini jadi gambarnya bisa kita pilih saat kita membuat sebuah game. Kemudian ada program script. Nah ini ada perintah. Jadi di sini ada perintahnya di sini nih Bu. Nah ini perintahnya nanti supaya burung ini bisa jalan kemana, perintahnya ditulis di sini. Misalnya dia maju 3 langkah, di sini diperintah maka dia akan maju 3 langkah. Kemudian belok kiri di sini diperintah lagi. Nah ini pemrograman yang pakai komputer. Kalau yang nggak pakai komputer berupa kaki tadi, jalan kaki tadi ya. Nah ini hanya untuk penampilan saja, biar tampilannya setiap nanti ketemu apa, ada soundnya bagaimana, itu di sini penampilannya. Terus kemudian storytelling, kita membuat sebuah cerita kemarin ya, tantangannya itu membuat cerita. Nah cerita ini bisa berjalan, nah inilah pakai Scratch ini pakai ini programnya pakai ini, dia nanti akan ngomong terus jalan sendiri lah ini. Ini tugas kita akhir sebelum pulang itu disuruh membuat ini sampai saya lembur sampai jam 2 gitu kemarin membuat ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini masih Scratch. Itu membuat game, yang ini membuat game. Game ini kalau bolanya, nah itu ketika bola datang maka bebek harus loncat. Ketika bebek ini nabrak bola maka dia akan game over. Nah itu. Misalnya ditambah suara ketika ketemu bola ada ledakan door, itu juga bisa. Tinggal kita di sininya itu kita ngaturnya bagaimana ini nanti di sini akan jalan. Oke, langsung ya. Artefak ini membuat. Nah dari kegiatan tadi yang berupa scrap itu digabung dengan alat ini namanya Maggie. Nah ini bisa dibuat untuk proyek P5 ya, P5 yang mengandung teknologi ya ini yang saya ceritakan kemarin. Nah alatnya ini ternyata 200 ribuan, saya sudah lihat di Shopee, agar bisa gabung antara hasil komputer dengan tombolnya pakai tangan. Oke, selanjutnya aspek penting praktek lintas bidang itu intinya adalah berkolaborasi ini ya. Jadi kita itu harus berkarya, berkreasi, berinovasi dan berkolaborasi. Nah pengen maju itu aja berlaku dewi, intinya begitu. Kalau kita itu ingin kompak sebuah lembaga atau sebuah tujuan itu pengen bisa berjalan bagus, kita itu harus kompak, harus kolaborasi. Jadi kenapa guru sekarang di abad 21 dibilang apa? C berapa, C4 itu kan salah satunya collaboration. Guru itu harus bisa berkolaborasi, orang melaku dewi. Nah ini sumber daya untuk PRB Maggie itu prakteknya kita kemarin ya pakai Maggie. Terus kemudian artefak komputasional, jadi Maggie alat tadi diklik ini akan jalan, ini jalan sendiri nanti dengan alat, jadi kita nggak perlu pegang komputernya. Nah itu bisa menjadi alternatif P5 bidang teknologi. Jadi kita mencet ini bunyi nanti, nah ini mencet ini musiknya bunyi. Itu kolaborasi antara program komputer dengan alat Maggie. Oke lanjut, ini tutor kita dari Jogja kemarin ya. Ini ada tutor. Oke langsung aja ke dalam modul ajar. Nah sekarang mengintegrasikan semua pembelajaran kita itu ternyata sudah mengandung komputasi. Misalnya ini pelajaran bahasa Indonesia, membuat surat, itu termasuk abstraksi. Kita mengingat mana bagian isi, mana bagian pendahuluan, mana bagian penutup. Nah itu namanya abstraksi. Terus
matematika itu juga sudah termasuk komputasi. Nah ini, kemudian di IPA seperti ini masuk di komposisi, pemecahan topik besar, perdagangan dan distribusi barang. Nah, ini masuk di komposisi atau pengelompokan tadi. Oke, langsung lanjut ya, aktivitas siswanya seperti ini. Terus kemudian ini contoh, ini nanti diurutkan mana yang pas, mulai dari kira-kira mudah-mudahan sama penutup itu di sini. Nah itu namanya algoritma ini. Mana yang dulu langkah-langkahnya, terus kemudian berikutnya apa sampai pada penutup. Itu namanya algoritma. Oke, mungkin berikut yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini saya bukan berniat untuk menggurui, tapi saya hanya sharing di mana nanti harapannya BPGP itu harus punya dampak, baik itu di lembaga sendiri maupun lembaga sekitar. Intinya berdampak itu. Jadi tergerak, menggerakkan dan berdampak. Jadi kita itu harus selalu bergerak. Maksudnya itu kita harus aktif ya. Aktif baik itu dalam mendidik anak maupun mencari ilmu. Karena mendidik kalau nggak punya ilmunya kan jauh sulit ya. Jadi intinya itu harus bergerak, tergerak, menggerakkan dan berdampak. Sehingga ini adalah bagian dari harapan kami untuk memberikan dampak yang positif untuk SD saya, juga untuk SD sekitar. Intinya di situ. Dan semoga ke depan saya berharap baik sambung 1 maupun sambung 2 banyak yang mengikuti CGP atau calon guru penggerak, yang nantinya itu kita sama-sama intinya menggerakkan komunitas. Jadi kita belajar sesama guru, saling sharing. Nanti manfaatnya itu ada 2. Seperti saya misalnya yang ada di depan ini bisa untuk latihan public speaking. Jadi saya belajar cara ngomong di depan umum. Itu saya dapat. Terus kemudian yang duduk di belakang pun sama akan mendapatkan ilmu yang bertambah. Dan itu kalau bisa semua kita rolling. Jangan hanya orang itu saja. Semua orang itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kita gali kelebihannya. Misalnya di sini kayak Pak Muhammad kan pintar menganyam. Suatu saat kalau bisa diundang ke KKG pelatihan menganyam Pak Muhammad, nanti bisa diusulkan. Nah, jadi kita jangan memaksa orang yang tidak di bakat tertentu, tapi kita harus mencari bakat orang tersebut itu apa. Lah itulah nanti yang akan kita suguhkan. Jadi jangan kok terus Pak Mon disuruh membuat IT, tapi kita harus, saya misalnya bisa seperti ini tapi saya nggak bisa menganyam, nggak bisa, saya kalah sama Pak Mon. Padahal kedua ilmu tadi sama-sama bagus, sehingga itulah buktinya berkolaborasi dan saling bertukar ilmu tadi. Nah semoga ke depan untuk baik sambung 1 maupun sambung 2 itu bisa berkolaborasi dalam hal memajukan SD kita Pak ya, karena kita biar bagaimana murid yang dunduman rukun ya Pak ya, guna ya rukun. Mungkin itu saja dari saya, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu doa akan disampaikan kepada Bapak Sarjono. Marilah pada acara pelatihan ini biar menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita kembangkan ke anak didik dan sekolah kita. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Adhaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tudhibuna bi jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka darajat wa tuballighuna bi asrariyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan bi nuri hamdin. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah berkata-kata. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.